Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esa Safitri dari Prodi PGMI kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi tentang PPKN. Yang pertama, warga negara di era teknologi digital. Yang kedua, hak asasi manusia dan rule of law. Yang ketiga, hubungan negara hukum dan HAM. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang generasi digital. Generasi digital sendiri itu adalah mereka yang tumbuh dalam kemudahan akses informasi digital dan teknologi informasi. Ciri-cirinya adalah senang mengekspresikan diri, hidup dalam kecepatan tinggi, suka berkolaborasi dan berbagi, dan memiliki banyak sumber belajar. Aplikasi yang biasa digunakan adalah Line, YouTube, Facebook, Google, Instagram, atau Twitter. Yang berikutnya adalah jejak digital. Jejak digital sendiri itu adalah segala rekaman jejak perjalanan seseorang yang terekam melalui aplikasi smartphone, seperti GPS, media sosial, atau bahkan email. Biasanya jejak digital ini berupa postingan di sosial media atau pencarian di Google atau tontonan di YouTube, serta aplikasi yang pernah diunduh oleh seseorang itu sendiri. Yang berikutnya adalah internet sebagai peluang dan ancaman. Pengertian internet itu sendiri adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media lainnya. Dampak negatif dari internet itu sendiri adalah terdapat konten dewasa atau yang disebut dengan pornografi. Yang kedua, dampak negatifnya adalah tersebar berbagai informasi palsu atau hoax. Yang ketiga itu dampak negatifnya adalah penipuan. Sedangkan dampak positif dari internet adalah untuk menambah pengetahuan, menjadikan media sebagai komunikasi, mencari lowongan pekerjaan, dan memudahkan untuk melakukan bisnis dan mendapatkan sarana hiburan juga. Sedangkan peluang yang bisa didapatkan di internet adalah menjadikan seseorang itu menjadi blogger atau suatu penulis lepas. Yang kedua adalah jasa desain grafis. Yang ketiga ada jual hasil foto. Yang keempat menjadikan admin media sosial atau membuka jasa pembuatan website online. Sedangkan ancamannya itu adalah seperti terjadi kebocoran data privasi, kriminalisasi, dan perang cyber. Yang berikutnya ada HAM. HAM di sini adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Perkembangan HAM itu sendiri awalnya itu dibuat untuk memperjuangkan hak-hak setiap manusia yang ada di dunia ini. Macam-macam HAM adalah hak politik, hak pribadi, hak ekonomi, dan hak peradilan. Instrumen HAM itu sendiri bisa dari pemerintah, Komnas HAM, dan lembaga peradilan. Yang berikutnya ada dasar hukum hak asasi manusia. Dasar hukum ini dimuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 nomor 39 tahun 1999 dan di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan di Pancasila. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan HAM antara lain kebudayaan, sistem politik suatu negara, dan hukum yang diambil suatu negara. Kelemahan dari hak asasi manusia itu sendiri adalah masih kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia itu sendiri dan masih kurangnya pengamatan. Kemudian kelemahannya adalah kemiskinan dan keterbelakangan. Yang berikutnya ada hubungan negara hukum dengan hak asasi manusia. Negara hukum itu sendiri ada sebagai negara di mana para penguasa dan pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan hukum yang berlaku. Sedangkan HAM itu adalah hak yang melekat pada dirinya sendiri sebagai anugerah dari Tuhan. Jadi, negara hukum dan HAM itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ditunjukkan dengan ciri negara hukum itu sendiri.
bahwa salah satu di antaranya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.